Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Negeri kita ini, Indonesia, memiliki banyak cerita rakyat yang sangat menarik dan terkenal. Masing-masing pulau dan daerah memiliki cerita yang unik. Cerita rakyat ini diceritakan turun-temurun dari kakek sampai ke anak cucu. Tentu bukan sembarangan cerita yang dikisahkan oleh para orang tua kita. Ada pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut untuk mengingat serta belajar kembali. Berikut ini adalah 10 cerita rakyat asal Indonesia yang terkenal versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, cerita Sindelaras. Cerita ini berasal dari daerah Jawa Timur. Dikisahkan pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Jenggala hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Dia mempunyai seorang permaisuri yang sangat baik hati dan seorang selir yang cantik, namun kecantikan selir tidak sama seperti hatinya. Selir mempunyai sifat yang sangat iri pada permaisuri. Kedua istri raja tinggal di istana yang sangat megah. Selir mulai merencanakan kejahatan untuk menggantikan posisi permaisuri. Dia bekerja sama dengan seorang tabib istana untuk melaksanakan rencananya untuk mengusir permaisuri. Yang kedua, cerita bawang merah dan bawang putih. Cerita yang berasal dari Provinsi Riau ini mengisahkan cerita di sebuah desa tinggallah seorang janda yang hidup dengan dua anak perempuannya yang memiliki wajah menawan, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih yang juga suami dari sang ibu bawang merah telah meninggal dunia. Jadi, bawang putih adalah saudara tiri dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat karakter serta kepribadian yang berbeda. Bawang putih memiliki sifat yang rajin, baik hati, jujur dan rendah hati. Sementara bawang merah memiliki sifat yang malas, sombong, iri hati. Kepribadian bawang merah yang malas juga diperburuk oleh karena ibunya yang memanjakannya. Ibunya selalu memberi bawang merah apapun yang diinginkannya. Ketiga, cerita Keong Mas. Nah, cerita rakyat menarik datang dari Jawa Timur yakni Keong Mas. Ada dua orang putri raja yang sangat cantik yaitu Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Seorang pangeran yang berkunjung di tempat mereka akhirnya jatuh cinta pada Chandra Kirana dan Dewi Galuh pun cemburu. Kemudian meminta bantuan pada penyihir jahat untuk mengutuk Chandra Kirana jadi keong berwarna emas. Dewi Galuh kemudian membuang keong emas ke sungai. Hingga suatu hari, keong emas ditolong oleh seorang nenek yang baik hati. Demi membalas budi, keong emas tersebut si nenek memberikan makanan setiap hari pada keong emas. Yang keempat, cerita Sangkuriang. Cerita ini merupakan cerita rakyat Tangkuban Perahu yang memuat kisah bagaimana perahu Tangkuban Perahu tercipta. Merupakan cerita rakyat dari Jawa Barat. Cerita bermula ketika seorang perempuan bernama Dayang Sumbi yang mempunyai seorang anak bernama Sangkuriang. Tanpa sepengetahuan anaknya, mereka berdua memiliki seorang anjing yang bernama Situmang. Anjing tersebut adalah jelmaan ayah Sangkuriang atau suami dari Dayang Sumbi. Yang kelima, cerita Timun Mas. Hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya harapan itu putus karena suaminya telah meninggal dunia. Tiap hari ia tidak henti, Mbok Srini selalu berdoa agar bisa diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari, raksasa hijau yang kebetulan lewat mendengar doa Mbak Srini. Dengan suaranya yang menggelegar, raksasa itu bertanya, "Hei wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Mbok Srini terkejut dengan mentar dan menjawab ia mendambakan seorang anak yang bisa menemaninya. Dan akhirnya adalah Timun Mas. Yang keenam, cerita Salatiga. Zaman dahulu kota Semarang dipimpin oleh Adipati Pandanarang yang mempunyai istri bernama Nyai Pandanarang. Ia terkenal sebagai pemimpin yang jujur, tapi juga menyukai harta benda yang berlimpah. Sifat kurang baik Adipati ini terdengar oleh Sunan Kalijaga, seorang wali yang arif dan bijaksana. Sunan berniat mengingatkan Pandanarang dengan menyamar sebagai tukang rumput. Ketika lewat di halaman kabupaten, Adipati Pandanarang menawar rumput dengan harga yang sangat rendah. Penjual rumput itu setuju dan meletakkan rumput di kandang. Sebelum pergi, ia menyelipkan uang 5 sen di antara rumputan. Uang tersebut ditemukan oleh abdi dalam yang segera melapor kepada Pandanarang. Yang ketujuh, asal-usul Danau Toba. Dari Sumatera Utara terdapat cerita rakyat mengenai Danau Toba.
Cerita tersebut berjudul Asal-Usul Danau Toba. Cerita dimulai dari seorang petani yang berniat memancing ikan untuk dijadikan makanan. Ia pun pergi ke sungai untuk memancing. Petani tersebut berhasil menangkap seekor ikan. Namun ikan yang ditangkap bukanlah ikan biasa. Ikan tersebut ternyata adalah seorang putri cantik yang dikutuk. Karena petani tersebut membebaskan ikan tersebut, ia pun menikah dengan sang putri dengan syarat tidak boleh mencetakkan identitas si putri. Yang kedelapan, Malim Kundang. Pernahkah kalian mendengar kisah batu menangis dari Sumatera Barat? Batu menangis tersebut konon adalah anak manusia yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya sendiri. Kisah tersebut dikenal dengan judul Malim Kundang. Malim Kundang dikutuk karena dirinya telah durhaka dengan tidak mengakui ibunya sendiri. Kisahnya dimulai dari Malim Kundang yang hidup bersama dengan ibunya, kesal dengan hidupnya miskin. Malim Kundang memutuskan untuk pergi merantau. Setelah berhasil, ia malah lupa dengan kehidupan ibunya, bahkan tidak mengakui ibunya sendiri. Yang kesembilan, cerita batu menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu sangat cantik jelita, namun sayangnya ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas dan tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membantu tulang untuk mencari sesuap nasi untuk mereka berdua. Yang ke-10, cerita Jaka Tarub. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jaka Tarub. Jaka Tarub pun tumbuh beranjak dewasa. Jaka Tarub jadi pemuda yang sangat tampan, gagah dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun ia belum ingin menikah. Demikian ulasan tentang 10 cerita rakyat asal Indonesia yang terkenal versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.